Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, di dalam menjalankan aktivitas manusia membutuhkan satu keteguhan. Dengan keteguhan pendirian, konsekuensi, maka akan dia dapatkan hasilnya yang memuaskan. Dalam hal ini, itulah yang disebut di dalam Islam istiqamah. Keistiqamahan di dalam menjalankan apapun, insya Allah disitulah kita akan menuai hasilnya apa yang kita inginkan. Kali ini kita akan membahas sedikit apa itu istiqamah di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Jelasnya, istiqomah bisa diartikan senantiasa sabar dalam menghadapi seluruh godaan dalam medan yang diemban seseorang. Meskipun tahapan tokoh sentralnya mengalami perubahan, itulah manusia muslim sesungguhnya, selalu istiqomah dalam sepanjang jalan dan di seluruh tahapan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan, dan tidak boleh menipu sebagaimana tipuan musang. Karakteristik pribadi yang istiqomah memang erat kaitannya dengan keteguhan untuk selalu berada di jalan lurus yang luas, atau berbuat mendekati jalan lurus, yaitu di sekitar garis keseimbangan optimum, dengan ketulus ikhlasan semata-mata karena ridho Allah. Akan tetapi, kendati hal ini dapat dilakukan dengan berbuat amal, namun ternyata kuantitas atau banyak sedikitnya amal ini tidak menjamin bahwa manusia akan berada di Shiratal Mustaqim dan selamat di hari akhir, kecuali adanya limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, keberadaan kita di jalan lurus dengan keistiqomahan sebenarnya berkaitan erat dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan akibat perbuatan kita atau amal kita semata. Kembali kita akan temui bahwa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebab utama dari keistiqomahan seorang hamba sebagai suatu limpahan karunia dan rahmatnya. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersalur melalui asma-asma Allah dan bukan dari usaha seseorang hamba semata. Menurut pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauzi, istiqomah merupakan kalimat yang mengandung banyak makna, meliputi berbagai sisi agama,
yaitu berdiri di hadapan Allah secara hakiki dan memenuhi janji. Istiqomah karena itu berkaitan dengan akhlak dan perilaku berupa perkataan, perbuatan, keadaan, dan niat. Istiqomah dalam hal ini berarti pelaksanaannya karena Allah, beserta Allah, dan berdasarkan perintah Allah. Dalam banyak aspek, istiqomah merupakan suatu ruh atau energi spiritual yang karenanya keadaan menjadi hidup dan juga menyuburkan amal manusia secara umum. Oleh karena semua amal tergantung kepada niatnya, dan niat erat kaitannya dengan keikhlasan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomah dalam banyak aspek akan berkaitan dengan kontinuitas atau konsistensi untuk selalu berada di Shiratal Mustaqim dengan pengolahan jiwa atau nafas manusia atau penyucian jiwa. Istiqomah diambil dari kata qama yaqumu, yang artinya adalah berdiri. Kita sering mendengar di dalam syariat atau dalam ayat Al-Quran untuk memerintahkan kita untuk melakukan sholat itu dengan ungkapan qiyamus shalah, ya. Artinya melaksanakan sholat dengan cara berdiri. Apa maksud berdiri di situ? Adalah sebuah simbol kekuatan, ya, keteguhan seseorang untuk menjalankan sholat tersebut. Ketika kita bekerja, melakukan aktivitas, itu biasanya dilakukan dengan cara yang teguh, dan itu bentuknya adalah dengan cara dia berdiri. Orang yang berdiri adalah orang yang memiliki keteguhan, ya, memiliki satu keseriusan di dalam menjalankannya. Dia menggunakan segala energi yang dia lakukan, fokus terhadap apa yang dilakukan dalam pekerjaan itu. Sehingga sholat itu yang terbaik adalah dengan cara dia berdiri. Ketika tidak mampu, maka digunakan dengan rukhsah di dalam ilmu fikih, di dalam syariat. Di dalam istiqamah, kita teguh di dalam melakukan aktivitas, itu pun mencerminkan di dalam hal-hal keseriusan, keteguhan kita, di dalam komitmen kita, di dalam keseriusan kita, bahkan juga ada di dalam konsekuensi yang harus kita dapatkan. Ya, hasil apapun itu semua kita mampu untuk menerimanya. Istiqamah adalah hal yang menghasilkan satu kemuliaan-kemuliaannya. Oleh karena itu, sering kita mendengar satu ungkapan, al-istiqamah khairun min alfi karamah, ya. Istiqamah itu nilainya lebih utama daripada 1000 kemuliaan atau 1000 karamah. Kita sering mengucapkan 1000 keramat, ya. Artinya di situ bahwa di dalam keistiqomahan manusia maka akan menghasilkan satu keberhasilan yang didapatkan yang melebihi daripada karomah itu sendiri, ya. Karomah itu sendiri adalah salah satu karunia fadlullah yang diberikan kepada setiap hambanya, dan setiap hambanya akan diberikan yang berbeda-beda. Dengan banyaknya karomah tadi itu bisa kita dapatkan, ya, awalnya, ya, tangga yang harus kita pijak adalah keistiqomahan itu, ya. Kita ingin menaiki satu ruangan yang ada di lantai 10, maka dia harus menjalankan satu ketertiban, tertibnya dia, yaitu apa? Dia harus melalui tangga pertama sampai menuju tangga ke-10. Tidak bisa dia langsung melompat ke tangga 10, dia akan jatuh, dan jatuhnya pun akan merasakan sakit yang luar biasa. Begitu pula di dalam kehidupan ini, untuk menjalankan satu kesuksesan, bukan hanya satu sukses, tapi berbagai kesuksesan, maka kuncinya adalah keistiqomahan,
yaitu keteguhan kita di dalam menjalankan aktivitas itu. Istiqamah di dalam kita beribadah kepada Allah itu akan memberikan satu dampak yang luar biasa. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam ayat itu Allah menyatakan, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang menyatakan Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka beristiqamah menjalankan pernyataan tadi itu, apa yang mereka dapatkan? Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan merasakan rasa takut dan kesedihan. Artinya dia akan memperoleh satu hal yang dicari oleh manusia dalam kehidupan ini, yaitu apa? Ketenangan hidup. Dan plusnya adalah satu keberanian dia di dalam menjalani kehidupan ini. Rasa takut sangat dirasakan dalam kehidupan manusia di akhir zaman ini. Mereka rasa takut yang luar biasa dalam kehidupan ini. Takut di dalam hal masa depannya dia. Bahkan mereka tidak merasakan ketenangan di dalam kehidupan. Sedih terhadap apa yang sudah lalu. Itulah dampak kehidupan yang dirasakan oleh manusia di akhir zaman ini. Maka kuncinya sekali lagi ada di dalam ayat itu adalah Rabbunallah. Kita nyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan kita. Kita jadikan, mengikrarkan diri kita, berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dirinya menjadi hamba Allah. Saya adalah hamba-Mu ya Allah, dan saya akan ridha terhadap apa yang Engkau berikan, dan saya akan menjadi orang yang istislam wal inqiyad, yaitu patuh, ya, berserah diri kepada apa yang Allah perintahkan untuk kita jalankan secara ridha. Maka kita sering diajarkan di dalam doa-doa itu, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Ya, salah satu doa zikir yang sering kita ucapkan adalah sebuah ikrar, sebuah komitmen untuk kita lakukan dalam kehidupan ini adalah ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, dan ridha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, keistiqamahan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Karena apa? Sekali lagi, keistiqamahan adalah merubah tindak tanduk kebiasaan yang sudah kita lakukan. Menarik di sini, para ulama menyatakan istiqamah itu adalah bentuk satu cara yang dia rubah, cara yang dia rubah yang sebelumnya yang dia lakukan. Artinya perubahan menuju satu kebaikan, bukan perubahan menuju satu keburukan. Tidak ada seseorang yang menginginkan keburukan dalam kehidupan ini. Pasti kebaikan yang mereka rasakan. Baik apapun yang dia lakukan, maupun itu perbuatan mungkin yang dinilai buruk, tapi pasti mereka itu menginginkan satu kebaikan untuk dirinya. Ya. Nah, kebaikan itu bisa dirubah ketika kebiasaan-kebiasaan buruk itu dia ganti, dia tinggalkan. Dan itu satu hal yang sangat butuh energi, ya. Maka disebut sebagai mujahadah. Mujahadah adalah satu kesungguhan bagi diri manusia untuk merubah kebiasaan-kebiasaan yang dinilai buruk bagi kehidupan menjadi orang-orang yang baik. Sahal ibn Abdullah At-Tusturi, beliau seorang ulama besar di zamannya, mengatakan bahwa yang disebut sebagai karamah, ya, kita sering mendengar istiqamah khairu min alfi karamah, istiqamah itu lebih mulia daripada 1000 karamah. Itu apa yang disebut dengan al-karamah? Beliau mengatakan akbarul karamah, sebesar-besarnya karamah itu adalah orang yang merubah, yubaddil, ya, merubah
akhlak-akhlak yang buruk, ya, akhlak-akhlak yang mazmumah menjadi akhlak yang mahmudah di dalam dirinya sendiri. Ya. Perubahan ini butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya komitmen, ya, satu janji dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dikatakan istiqomah ini bisa dilakukan bukan sembarangan orang sebetulnya, tapi min akabir rijal, orang-orang yang sudah profesional sebetulnya, ya, orang-orang yang profesional. Jadi orang-orang yang besar, orang-orang yang profesional adalah orang-orang yang bisa dikatakan di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang sudah puncak, kan. Maka disebut sebagai profesor, ya, karena apa? Mereka sudah menjalankan keprofesionalannya dia, ya, dengan keahliannya dia. Sekali lagi, profesional itu adalah satu ikrar dirinya di khalayak umum bahwa dia akan menepati janjinya dia untuk menjalankan keahliannya dia. Orang-orang istiqomah sebetulnya adalah yang secara murni adalah orang-orang yang profesional. Artinya dia punya komitmen, dia punya janji dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini bukan hal yang main-main. Memang keistiqomahan adalah satu keteguhan di dalam dirinya dia untuk menjalankan segala aktivitasnya dia. Baik dalam pekerjaan pun itu dibutuhkan yang namanya istiqomah. Apalagi dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak butuh yang namanya banyak. Tidak butuh. Kita beribadah kepada Allah bukan hal yang sangat banyak sekali, tapi keistiqomahanlah itu yang dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dengan keteguhannya dia, maka dia secara tidak langsung mengikrarkan kepada Allah, ya Allah, saya janji kepadamu, saya akan melakukan ibadah ini secara rutin, secara kontinu. Dan dia pun sudah tahu konsekuensinya, apa yang akan dia dapatkan. Kelelahan mungkin, kejenuhan yang mungkin dia dapatkan, tapi dengan keistiqomahannya dia, itu semua dia lewati rintangan-rintangan tadi itu. Tapi dengan dia sungguh-sungguh di dalam menjalankannya, maka Allah lanahdiyannahum subulana. Sekali lagi, Allah akan membantu orang-orang yang istiqamah, yang teguh, yang mujahadah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim yang telah berikrar bahwa Allah Rabbnya, Islam agamanya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulnya, harus senantiasa memahami ikrar ini dan mampu merealisasikan nilai-nilainya dalam kehidupannya. Setiap dimensi kehidupannya harus terwarnai dengan nilai-nilai tersebut, baik dalam kondisi aman maupun terancam. Namun dalam realitas kehidupan dan fenomena umat, kita menyadari bahwa setiap orang yang memiliki pemahaman yang baik tentang Islam mampu mengimplementasikan dalam seluruh sisi kehidupannya. Dan orang yang mampu mengimplementasikannya belum bisa bertahan sesuai dengan yang diharapkan Islam, yaitu komitmen dan istiqomah dalam memegang ajarannya sepanjang perjalanan hidup. Maka istiqomah dalam memegang tali Islam merupakan kewajiban asasi dan sebuah keniscayaan bagi hamba-hamba Allah yang menginginkan husnul khatimah dalam kesuksesan. Istiqomah bukan hanya diperintahkan kepada manusia biasa saja, tapi juga bagi manusia besar seperti para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Hud ayat 10, dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Dalam ayat ini menggambarkan urgensi istiqomah
setelah beriman dan pahala besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hilangnya rasa takut, sirnanya kesedihan, dan surga bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa memperjuangkan nilai-nilai keimanan dalam setiap kondisi dan situasi apapun. Selain ayat-ayat di atas, ada beberapa pernyataan ulama tentang urgensi istiqomah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karomah. Dengan istiqomah secara konsisten, lambat laun akan mendapatkan hasil yang dituai. Karena dengan keuletan proporsional, kita berusaha menaklukkan realitas eksternal kita. Saat tujuan kita telah tercapai, disitulah letak keistimewaan atau karomah yang dihasilkan dari upaya jerih payah kita. Manusia muslim, khususnya orang yang menuntut ilmu pengetahuan, yang beristiqomah dan selalu berkomitmen dengan nilai-nilai kebenaran Islam dalam seluruh aspek hidupnya, akan merasakan dampak yang positif dan buah yang lezat sepanjang hidupnya. Adapun dampak dan buah istiqomah sebagai berikut: keberanian atau syaja'ah dan ketenangan atau itmi'nan. Orang-orang yang berjiwa istiqomah akan senantiasa berbuat kebajikan, nasihat menasihati, dan tidak mudah berputus asa, serta sabar dalam melaksanakan ibadah dan belajar. Di antara faktor yang dapat membantu kita untuk mencapai sikap istiqomah ialah: pertama, mujahadah, yaitu mengarahkan hati untuk berjuang melawan tuntutan nafsu dan sifat malas yang merangsang ke arah kejahatan dan malas belajar. Di samping itu, keinginan nafsu, sifat malas serta kehendak-kehendak duniawi wajarlah dibimbing sehingga ia menjurus ke arah kebaikan dan keikhlasan karena Allah semata. Memang tidak dinafikan, mujahadah melawan hawa nafsu dan sifat malas itu tidak mudah. Mereka adalah sesuatu yang menjalar dan perlu ditaklukkan guna mencapai kesuksesan dunia akhirat. Segala kesulitan dalam bermujahadah melawan hawa nafsu dan sifat malas adalah ujian yang perlu ditangani dengan bersungguh-sungguh, sabar, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqomah merupakan keperluan asasi dalam segenap ibadah dan menuntut ilmu, karena ia adalah bukti ketaatan serta kecintaan seorang hamba kepada penciptanya. Meskipun ibadah atau belajar yang kita lakukan itu kecil, tetapi jika dilaksanakan secara istiqomah, maka ia lebih disukai oleh Allah dibandingkan ibadah dan belajar yang besar tetapi tidak disertai dengan sikap istiqomah. Konsep istiqomah dalam ta'lim bisa diartikan dengan pelajar hendaknya sanggup belajar dan mengulangi pelajaran, serta kontinu pada awal waktu malam dan di akhir waktu malam. Sebab antara waktu dari maghrib sampai isya serta waktu sahur adalah membawa berkah. Penuntut ilmu jangan sampai membuat dirinya kelelahan sehingga lemah dan tidak dapat berbuat sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ingatlah bahwa agama ini adalah agama yang kokoh. Santunilah dirimu dalam menunaikan tugas agama. Janganlah kau buat dirimu sengsara lantaran ibadahmu kepada Allah. Sesungguhnya orang yang telah hilang kekuatannya tidak akan bisa meneruskan perjalanan dan menunggangi kendaraannya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ilmu adalah kendaraanmu, maka santunilah." Sahabat Qalbun Salim rahimakumullah, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Sufyan Ats-Tsaqafi, beliau pernah menanyakan sesuatu kepada Rasulullah. Dalam riwayat hadis itu beliau menyatakan, "Ya Rasulullah, aku ini menanyakan satu pertanyaan yang tidak pernah aku tanyakan kepada setiap orang, dan aku tidak mau menanyakan hal ini selain kepada dirimu. Apa amalan yang terbaik bagi diriku?" Maka Rasul menjawab, pertanyaan tadi itu adalah, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, wahai Sufyan, berimanlah engkau kepada Allah. Qul amantu, aku beriman kepada Allah, kemudian jalankan keistiqomahan. Jawaban Rasulullah ini adalah jawaban yang sangat luas maknanya dan sangat dalam bagi seorang yang dia menyatakan tidak dia tanyakan kepada siapapun dan tidak mau dia tanyakan kepada siapapun. Berarti butuh jawaban yang begitu mendalam, begitu penting bagi dirinya. Dan itu juga penting bagi diri kita masing-masing. Yang pertama adalah keimanan kita, amantu billah, ya, satu pernyataan kebenaran kepada Allah di dalam hati kita masing-masing. Kemudian kita nyatakan keimanan tadi itu dengan keistiqomahan, ya. Maka keistiqomahan itu dijabarkan oleh para ulama di akhir zaman ini dengan sangat luas sekali. Di antaranya adalah dia satu bentuk ibadah yang tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dia palingkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk ibadah yang sangat tinggi itu. Ada juga yang menyebutkan istiqomah itu adalah satu bentuk pertaubatannya dia kepada Allah, tanpa untuk mengulangi daripada dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Itu juga salah satu hal yang sangat azim di dalam kehidupan penghambaannya dia kepada ubudiyahnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali daripada makna-makna istiqamah, yaitu beramal tanpa ada rasa lelah, ya, beramal kebaikan tanpa dia jenuh kepada amal tersebut, dan lain sebagainya. Artinya keistiqomahan itu adalah satu bentuk yang sangat tinggi. Maka tidak salah dikatakan istiqamah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan itu lebih mulia ketimbang daripada 1000 karamah yang diberikan kepada hamba Allah yang mulia. Karena apa? Dengan keistiqomahan manusia pasti secara otomatis Allah akan memberikan kemuliaan demi kemuliaan kepada dirinya yang memang mungkin tidak berbentuk secara zahir. Tidak ada orang di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu yang nampak karamahnya secara zahir, ya, sangat jarang sekali. Ada beberapa, tapi jarang sekali kita melihat hal itu. Bahkan di kalangan para sahabat-sahabat yang besar pun, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu sangat jarang sekali nampak daripada karamah yang secara zahir. Tapi keistiqomahan mereka tidak bisa ditandingi. Karena sekali lagi, keistiqomahan adalah salah satu bentuk buktinya dia, cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada komitmen, ada janjinya dia kepada Allah yang sangat dalam, yang Allah pasti akan memperhatikan keadaan-keadaan hamba tersebut. Sekali lagi, jadikan aktivitas kita, amaliyah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tekuni itu. Tekuni amaliyah itu, tekuni hal yang positif tadi itu dengan keistiqomahan kita. Kontinuitasnya kita harus kita perhatikan, karena itu semua akan melahirkan hal-hal yang istimewa, hal-hal yang di luar dugaan kita. Dan Allah sudah menyiapkan bagi orang-orang tersebut, yaitu akibat daripada mujahadah mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu, bukan dalam hal kita salat, itu tapi hal yang paling penting, tapi dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, apapun itu profesinya, asalkan itu mendapatkan satu yang halal, yang keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat, maka istiqomahi, maka itu akan menjadikan satu hal yang kesuksesan dalam kehidupan ini. Karena itulah menjadi orang yang profesional di dalam menjalankan kehidupan aktivitasnya dia. Dan itulah yang dicari
oleh orang-orang di zaman sekarang ini, kesuksesan orang-orang secara profesional, dan mereka akan diberikan satu bayaran yang tinggi bagi orang-orang yang ahli di dalam hal itu semua. Insya Allah kita menjadi hamba yang profesional di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang memiliki keistiqomahan di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah adwamuha wa in qalla, yang dawam, yang istiqamah, walaupun itu hanya sedikit, tapi itu di mata Allah sesuatu hal yang sangat tinggi, sangat besar, dan sangat mulia. Semoga hati kita menjadi hati yang senantiasa ta'aluk kepada Allah, dan amalih kita menjadi amal yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.